Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Goro Sutrisno. Salam dari Bali. Halo teman-teman, kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk jalan-jalan lagi ya. Kali ini saya akan mengajak teman-teman jalan-jalan di beberapa ruas jalanan kota Denpasar. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, share, dan komen supaya tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Tentunya masih di seputar Bali atau khususnya di kota Denpasar. Oke, sekarang saya berada di Jalan Batu Karu Denpasar. Kita akan muter-muter jalan-jalan santai saja di beberapa ruas jalan kota Denpasar. Nanti kita akan melewati Jalan Gajah Mada, lalu melewati Pasar Badung, dan juga melewati lapangan Puputan Badung. Jadi buat teman-teman yang tidak tinggal di Bali, bisa melihat beberapa kondisi jalan yang ada di Bali melalui video saya ini ya. Di sebelah kanan saya ini bisa dilihat ya, setelah perempatan ada pohon besar, pohon beringin. Jadi di sini adalah kuburan Badung teman-teman, atau biasa disebut dengan setre ya, bahasa Balinya setre Badung. Jadi tempat untuk pembakaran jenazah atau prosesi upacara ngaben. Biasanya orang-orang di Bali jenazah orang yang meninggal akan dibakar ya. Jadi di tempat inilah upacara tersebut dilaksanakan. Di sebelah kiri bisa teman-teman lihat ada beberapa pedagang. Jadi kalau dulu di tahun 80-90-an di sini adalah tempat parkir transportasi umum, yaitu bemo roda 3 dan dokar, atau di tempat lain biasanya disebut delman ya. Tapi kali ini tidak ada, hanya sisa dokar saja. Itu pun tidak di sini, di daerah pusat kota dekat lapangan Puputan ada beberapa, dan juga di kawasan Pantai Kute. Jadi untuk teman-teman yang mau keliling-keliling bisa naik dokar tersebut. Jadi bukan untuk sarana transportasi umum seperti dulu kegunaannya ya. Sekarang kita berada di Jalan Imam Bonjol teman-teman. Imam Bonjol itu sangat panjang sekali jalanannya. Ini salah satunya Jalan Imam Bonjol yang mengarah ke Gajah Mada. Di sebelah kanan bisa kita lihat itu adalah Puri Agung Pemecutan ya. Puri Agung Pemecutan itu dibangun pada tahun 1686 ya. Itu tempat wisata juga. Jadi teman-teman yang ingin berkunjung bisa masuk ke sana, bisa melihat sejarah-sejarah kerajaan di Bali, yaitu Kerajaan Pemecutan. Lambang kerajaan juga berlambang pecut ya, yang artinya pecut itu artinya cambuk ya. Hingga sekarang masih digunakan sebagai lambang kerajaan ya. Teman-teman bisa dilihat di sebelah kanan itu Puri Agung Pemecutan. Jadi ini sebentar lagi kita akan menuju ke Jalan Gajah Mada. Di sebelah kanan kiri banyak toko-toko. Jalannya cukup nyaman, cukup bagus. Di sebelah kiri kita bisa kita lihat Cineplex. Jadi Cineplex Denpasar ya. Jadi bioskop yang sangat terkenal dulu sampai sekarang juga masih buka. Oke, masih gaspol lagi. Ini sekarang kita ketemu Jalan Gajah Mada ya, belok kanan teman-teman. Bisa dilihat Jalan Gajah Mada. Dari dulu hingga saat ini kawasan Gajah Mada ini menjadi pusat kawasan perdagangan. Jadi pada masa lalu banyak pedagang yang beretnis Tionghoa. Selain etnis Tionghoa, di sini juga ada pedagang yang berasal dari Arab dan India ya teman-teman. Sejak tahun 2008 kawasan ini dipasang sebuah tanda yang mirip prasasti yang bertulisan kawasan heritage ya. Jadi kawasan cagar budaya harus tetap dilestarikan ya teman-teman. Lalu di sini juga terdapat dua pasar yang sangat besar, yaitu Pasar Badung dan Pasar Kumbasari, yang di tengah-tengahnya dibelah oleh Sungai Badung atau Tukat Badung ya. Itu dia Pasar Badung yang sudah direnovasi menjadi pasar modern, dan ini Pasar Kumbasari yang menjual oleh-oleh khas Bali. Jadi macam-macam semua oleh-oleh khas Bali ada di sana ya teman-teman. Ini Tukat Badungnya sangat cantik sekali juga setelah dirombak
Jadi bagus, jadi dikenal sebagai Tukat Korea sekarang ini karena desainnya mirip sungai-sungai yang berada di Korea. Oke teman-teman, kita lanjut gaspol lagi. Jadi kawasan ini menjual, ya terkenalnya menjual aneka tekstil ya teman-teman ya. Teman-teman untuk mencari bahan-bahan tekstil silahkan datang ke sini. Sangat banyak sekali jual baju batik, kain batik, kain kebaya dan lain-lain. Ya, bangunannya masih terlihat seperti kota tua teman-teman, meskipun setelah direnovasi beberapa, tapi tidak menghilangkan ya ciri khasnya yang sangat kental sebagai kota tua yang ada di Denpasar. Oke, selanjutnya kita akan menuju lapangan Puputan Badung ya. Di depan itu nanti kita akan ketemu bundaran patung catur muka. Jadi catur muka yang berarti dalam bahasa Indonesia 4 wajah, patung dengan 4 wajah. Di sana ada air mancurnya juga. Biasanya di malam hari akan ada air mancur yang ada lampu-lampunya ya teman-teman, lampu warna-warni. Jadi seperti air mancur yang menari seperti itu. Sangat bagus sekali untuk berfoto. Di sini juga biasanya digunakan sebagai tempat ogoh-ogoh yang tampil ya teman-teman ya. Kalau biasanya di Bali itu satu hari sebelum hari raya Nyepi ada parade ogoh-ogoh. Jadi mereka unjuk kebolehannya di sini ya, di perempatan ini, di bundaran ini. Lalu ada beberapa juri yang menilainya ya. Untuk kontes ogoh-ogohnya ada di sini. Oke teman-teman, kita lanjut. Kita akan melihat kondisi lapangan Puputan. Saat ini lapangan Puputan sendiri sedang ditutup ya, karena ada kebijakan dari pemerintah Kota Denpasar untuk menutup sementara sampai waktu yang belum bisa ditentukan terkait dengan penyebaran virus COVID-19 yang semakin banyak di Bali ini teman-teman. Semoga segera berlalu, semoga virus segera hilang dan tempat ini bisa dibuka kembali, karena tempat ini adalah salah satu pilihan berlibur yang sangat murah, sangat sederhana untuk beberapa teman-teman mengajak keluarganya berlibur di sini. Oke, kita lanjut lagi. Bisa dilihat teman-teman, sebelah kiri ada dua dokar. Itu dia yang saya maksud tadi. Teman-teman bisa coba naik dokar untuk mengelilingi beberapa ruas jalan di Kota Denpasar ini ya teman-teman ya. Jadi fungsinya memang tidak seperti dulu. Ketika di tahun 90-an itu dokar menjadi salah satu moda transportasi yang unggul ya. Jadi kita bisa ke pasar, bisa ke sekolah, bisa kemanapun menggunakan dokar tersebut ya teman-teman, selain bemo roda 3. Tapi kali ini sudah ditiadakan karena sudah ada beberapa transportasi lainnya ya, seperti bis kota juga sudah ada sekarang yang sangat membantu sekali, sudah modern, menggunakan aplikasi juga. Di beberapa titik bisa kita temui jadwal-jadwal keberangkatannya. Oke teman-teman, kita sekarang akan belok kanan. Jadi kita akan mengelilingi lapangan Puputan ini ya teman-teman ya. Kita kalau mau mengelilinginya harus lewat jalan ini. Nanti kita bisa melihat sisi lain lagi dari lapangan Puputan. Kita bisa pantau apakah bagaimana kondisi terkininya ya. Setelah ditutup kita merasa kehilangan sekali, karena biasanya kita hari Minggu nongkrong di sini bersama keluarga, anak-anak dilepas main di padang rumputnya ini ya teman-teman. Ini dia, masih kita lihat ada beberapa juga masih pedagang-pedagang yang berjualan, dan orang-orang juga masih ada yang nongkrong-nongkrong di sana ya. Padahal sudah dipasangi garis kuning menandakan lapangan ini ditutup ya. Semoga cepat berlalu sehingga kita bisa menjalani aktivitas normal lagi di lapangan itu. Lalu kita sekarang akan menuju ke Jalan Hasanuddin teman-teman. Kita akan ke Jalan Hasanuddin, di mana di sana adalah tempat sentralnya atau pusatnya jual beli emas, jual beli perhiasan emas. Teman-teman kalau ke Bali ingin mencari perhiasan emas bisa ke Jalan Hasanuddin ya. Jalan Hasanuddin kita akan belok kiri dulu, lalu nanti kita akan ke arah kanan ya, ini dia, kita akan ke arah kanan. Kalau ke kiri kita bisa ke arah Renon
Jadi ini ke arah kanan. Di sini kita bisa lihat sepanjang jalan ini di sebelah kiri bisa kita lihat banyak sekali ada toko-toko menjual perhiasan emas. Di sini jual beli ya teman-teman ya. Sampai masuk ke dalam itu semua toko emas. Di sebelah kanan itu juga ada gerai Kohinoor. Di sana juga jual emas terbaik ya. Kualitasnya bagus sekali. Nah, ini ada jembatan. Jembatan ini adalah sungai yang tadi ya teman-teman, masih satu jalur dengan Sungai Badung tadi. Nah, ini dia tembusannya, masih tembusan dari Tukat Badung atau Sungai Badung tadi ya teman-teman ya. Oke, itu dia. Di sana juga ada terdapat masjid yang sudah tua juga umurnya, sudah lama dibangun di Kota Denpasar, Masjid Agung. Oke. Nah, ini jalan lurus ini nanti kita akan kembali lagi ke Puri Pemecutan teman-teman ya. Kalau kita lurus kita akan ke Puri Pemecutan. Oke, sampai di sini dulu. Kita nanti akan jalan-jalan lagi ke tempat-tempat yang lainnya, tentunya masih di Kota Denpasar atau di seputaran Kota Denpasar. Ditunggu saja video saya selanjutnya. Sampai di sini dulu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum, salam dari Bali. Dadah.